kembali lagi bersama dengan anak Sahamindo, tempat kita beredukasi, tempat kita sharing-sharing terkait dengan saham ya. Sebelumnya disclaimer on pada teman-teman semuanya ya, bahwa sifat kita di sini bukan ajakan jual atau beli, karena menjual atau membeli itu ada di tangan sahabat masing-masing, tangan teman-teman masing-masing ya. Jadi kita disclaimer on juga. Jadi kita di sini hanya membahas kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang saham mana yang bisa memberikan cuan kepada teman-teman semua. Hari ini kita coba bahas dulu dari IHSG-nya ya. IHSG ditutup merah tipis, tipis ya, dari pergerakan kemarin 0,02% aja di 6765. Kalau kemarin ditutup di 6767 ya, angka bagus, tapi sekarang ditutup merah tipis. Meskipun secara indikator SOSTIK dan juga MACD-nya sudah menuju ke arah positifnya. Teman-teman, kali ini kita mungkin akan bahas sektor properti ya. Properti ini sebenarnya agak menarik juga nih, karena sudah mulai masuk ke week 3 di bulan Januari. Week 2 Januari ya, menuju week 3 Januari. Di mana saham-saham properti ini biasanya akan ada kenaikan di bulan Februari ya, di awal bulan Februari. Jadi kalau sebelumnya biasanya Imleknya atau tahun baru lunarnya di bulan Februari, kali ini mungkin agak maju sedikit di bulan Januari. Jadi kita berharap kalau biasanya sektor properti itu mulai rilis setelah tahun baru Imlek ya. Mungkin yang pertama kita bahas di sini ada beberapa ya. Mungkin coba kita bahas dari Pawon atau Pakuan Jati. Pawon sendiri ini kalau di daerah Jawa Timur ada mall-mall besarnya ya, ada Pakuan, ada juga Tunjungan Plaza, kemudian juga penguasa mall-mall di Jakarta. Jadi kalau apalagi PSBB sudah dicabut, orang-orang bisa belanja ya, orang-orang mungkin akan ramai ke mall. Coba kita cek di Pakuan dulu, teman-teman semuanya. Kalau kita cek dari pergerakannya mungkin masih di area sideways-nya, ini. Area sideways-nya juga cukup panjang ya. Area sideways-nya area sideways-nya. Kemudian kalau hari ini ditutup perdagangannya membuat 0,45 poin di 442. Kemungkinan Pakuan kalau misalnya bergerak menguat nanti akan menuju di resistennya di 460 ya. Kalau kita lihat di sini, sebelum nanti mungkin bisa kembali ke area MA 200-nya. Kalau secara indikator masih bergerak di area negatif dan juga secara SOSTIK juga masih di area negatif. Mungkin di sini ada mulai belok ya, mulai patah garisnya, jadi mungkin mulai ada akumulasi. Coba kita cek secara Bandar Morologi cenderung netral ya. Ada RX, ada ZP, ada PD dan BK yang melakukan penjualan, dan juga ada YU, ada NI, ada SA, ada AK tapi yang melakukan akumulasi. Secara data mungkin ini juga masih akan situs ya, terlihat dari posisi yang sekarang masih berada di area situsnya. Untuk Pakuan kita berharap tapi dalam jangka menengah ke depan untuk Pakuan bisa bergerak sampai ke wilayah MA 200-nya, mungkin akan ada potensinya sampai dengan 8 bulan. Kemudian yang berikutnya ada Bumi Serpong ya, BSDE. BSD hari ini ditutup menguat ya, 1,1% di 915. Secara indikator SOSTIK sudah mulai bergerak ke arah positif. Kemudian secara MACD mungkin masih bergerak di area netralnya ya, di area netral.
Secara volume, secara volume ini kita cek di sini ada akumulasi meskipun tidak lebih besar dari distribusinya kemarin. Kalau kita lihat gambarnya di sini sudah mengenai resisten ya, mantul pas di resisten untuk ini, dan juga untuk semua MA nya sudah mulai penyempitan ya. Kita berharap nanti mungkin bisa breakout ya. Kalau bisa break mungkin BSD akan berada di supportnya di wilayah 1000-an. Sebelumnya mungkin akan menguji di wilayah 970-an ya, 970-nya kalau berhasil breakout. Kalau secara potensial mungkin kita bisa lihat secara potensial ini cukup jauh ya, bisa sampai 9 sampai dengan 10%. Secara bondarmologi ya, hari ini ada akumulasi dari YO, ada BK, ada DX, ada AO, ada EP, dan juga ada ZP. ZP masih melakukan akumulasi, meskipun ada distribusi dari YP, YU, CP, AZ ya, teman-teman. Kemudian ini untuk Bumi Serpong Damai ya. Kemudian mungkin kita coba ke Sumarekon ya, SMRA Sumarekon. Secara banner detektornya ada distribusi ya, distribusi dari RE, dari ZP, AK, ada BQ juga distribusi, meskipun di sini ada yang nampung dari LG, ada yang dari AZ, ada AI, ada YP, ada CP. Secara indikator MACD sudah mau golden cross ya, secara swastik sudah bergerak ke arah positif. Kemudian kalau kita lihat di sini ini sudah di sini tidak nyentuh supportnya ya, meskipun secara tren masih menunjukkan penurunan ya. Mungkin kalau kita lihat di sini masih akan bergerak dulu sideways, ataupun nanti juga akan ke bawah dulu sebelum nantinya bisa mantul lagi. Bisa mantul lagi ya. Kalau kita lihat secara wilayah dari ini juga cukup luas ya untuk wilayahnya sideways-nya dari Sumarekon. Tapi untuk secara potensial mungkin dalam jangka menengahnya bisa kita lihat apabila dia berhasil mantul dari supportnya dan berada di top level dari wilayah sideways-nya, ini ada potensi cuan sampai dengan 19%-an ya. Sobat-sobat sekalian, mungkin kalau misalnya mau masuk bisa antri dulu di 545 ya sebagai supportnya, dan bisa tertahan lagi nanti mungkin sebelum bisa break lebih lanjut di wilayah 590-an ya sebagai area tepat di MA 60-nya. Semoga aja dalam waktu dekat tetap menunjukkan katalis positif ya untuk ESG juga, dan juga mungkin untuk sektor-sektor properti yang sebelumnya masih sepi ya. Setelah Sumarekon, coba kita bahas Alam Sutra. Alam Sutra kalau kita lihat secara banner detektornya masih normal ya, netral, tidak terlalu masif jual dan belinya. Secara jumlah transaksinya juga kita lihat di sini tidak terlalu besar. Untuk average orang-orang ini berada di 155 ya, tepat di hari ini, tepat di closing hari ini, meskipun hari ini ditutup memerah ya, ditutup memerah 0,64 poin. Secara tren coba kita lihat di sini, Asri berhasil mantul dari support quote-nya pas di 150 dan sekarang mulai naik. Kemudian secara MACD dan juga secara swastik ini menuju ke area positifnya ya.
mungkin akan tertahan di area 158 tepat di MA 20 nya, atau mungkin akan ada garis membentuk neckline ya di 160. Dalam jangka menengah mungkin Asri bisa kembali ke area MA 60 di 167. Semoga aja nanti bisa kembali ke wilayah ini, karena kalau kita lihat sudah mantul ya, secara teknikal sudah mantul dari support kuatnya di 150. Oke, kemudian Asri. Selanjutnya kita coba ke ya, Ciputra. Ciputra ada distribusi yang cukup masif dari BK ya, dari BK. PD juga cukup distribusi cukup masif, ada ZP ya. Meskipun ada SK, ada JC, ada CS ya nih, nampung tidak terlalu besar, meskipun secara stochastik dan juga MACD menunjukkan ke area positif. Sudah ada golden cross dari MACD, hari ini tetap menguat di 910, 2,25%. Pertumbuhannya hari ini. Kemudian secara stochastik sudah menunjukkan ke area positifnya. Secara volume perdagangan hari ini juga hampir sama seperti data kemarin ya. Pas juga hari ini tertahan di MA 20 nya ya, MA 20 nya yang berhenti di 912 ya, area 910. Tidak sampai menyentuh area supportnya. Kemungkinan apabila ini besok bisa terus menguat, Ciputra CTRA mungkin bisa menguji ke area 948 atau 950 sebagai area resist berikutnya ya. 950 di MA 60 nya, atau mungkin bahkan bisa menguji nanti pada level 1000 dalam jangka panjangnya ya. Dalam jangka panjangnya mungkin bisa menguji ke area 1000, balik lagi ke wilayah 1000-an, dan semoga bisa lebih tinggi lagi ya. Meskipun secara MA nya ini belum menunjukkan tren yang positif ya, tapi Ciputra seharusnya, kalau Ciputra mungkin bisa kembali ke wilayah 950 sampai 1000-an. Bisa kembali dari area sini ya. Semoga aja bisa break ke atas untuk Ciputranya. Teman-teman, sebelumnya ini kembali lagi kita disclaimer on ya, ini hanya bagian dari edukasi. Mungkin apabila ada info, ada masukan, ataupun ada sesuatu yang ingin disampaikan ataupun ingin bahas sama apa, mungkin sama teman-teman semua bisa komen ya, bisa komen di kolom komentar. Sementara mungkin itu aja ya, kita bahas tentang sektor properti yang mungkin di week kedua bulan Januari ini, week 2 atau week 3 nih belum terlalu jalan, tapi mungkin kalau memang ada yang menarik bisa dilakukan cicil ya, akumulasi pelan-pelan, tidak harus terburu-buru, karena dalam jangka menengahnya potensialnya masih bagus. Teman-teman sekalian, mungkin itu aja untuk pembahasan saham hari ini. Sebelumnya jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ya, agar bisa mendukung channel ini untuk semakin maju dari hari ke hari. Jangan lupa subscribe untuk bantu kita bisa terus semangat dalam memberikan informasi-informasi terkait dengan saham di Indonesia. Oke, terima kasih untuk waktunya dan see you.